keluarga yang ditinggalkan, perhatikan firman ini. Kalau tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, mari kita tanya satu persatu. Dibongkar bisa karena sakit, betul? Dibongkar bisa karena kecelakaan. Dibongkar bisa karena terbakar, karena dibunuh, karena macam-macam. Ingat segala kunci maut tadi. Terserah. Rumah kediaman kita di bumi mau dibongkar dengan cara apa saja. Setuju saudara, ini firman Tuhan. Itu enggak urusan. Tapi ada harapan. Papa kita menyediakan tempat di surga. Yang dikatakan Tuhan telah, bukan akan. Bagi saudara masih baru-baru percaya Tuhan Yesus, perhatikan firman ini. Semua janji Papa kita yang tertulis di Alkitab, ini hebat sekali. Tensesnya pasti past perfect tense. Maka itu pakai kata telah, bukan akan, apalagi mudah-mudahan. Gak ada kata itu di Alkitab. Yang lain ngomongnya mudah-mudahan, moga-moga, kiranya. Dahsyat nggak Tuhan kita itu? Hanya Dia yang memberi kepastian ini. Jadi kalau tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, bisa karena penyebab macam-macam. Papa menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Telah, kata itu. Telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, menarik sekali firman ini, saudara. Ayat 2 ya. Selama kita diam di dalam kemah ini, yaitu tubuh ini, Alkitab bilang kita bagaimana? Mengeluh. Saya tanya kepada saudara, sekaya-kayanya teman atau orang yang saudara kenal, kaya sekali, mereka ngomong hidup itu berat atau ringan? Ayo jawab, sekaya-kayanya orang, hidup itu berat atau ringan? Berat. Jadi siapapun kita, selama kita mendiami kemah yang di bumi ini, di tubuh ini, kita ini mengeluh. Kenapa kita mengeluh? Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Hebat sekali, saudara. Artinya apa? Kata mengeluh, maaf ya, justru salah. Kalau orang Kristen itu inginnya panjang umur terus, itu malah salah. Makanya kalau ulang tahun bilang, jangan bilang selamat panjang umur, itu bertentangan dengan ayat ini. Harusnya semua kita pengen cepat-cepat pulang. Loh, nggak berani amin. Loh, ini ayat luar biasa. Saya kagum, coba baca baik-baik ya. Selama kita di dalam kemah ini, apa kemah itu tadi? Ayat 1 bilang tubuh ini, sebelum dibongkar ini ya, kita mengeluh. Kenapa kita mengeluh? Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi saudara jangan pengen panjang-panjang umur hidup itu. Maaf ya, jangan tersinggung. Biasanya orang ingin lebih lama hidup itu pasti pengen buat dosa. Ini. Nah, ngapain lama-lama di sini? Ada tempat yang lebih indah buat kita. Maka itu saudara, hanya Yesus satu-satunya orang yang pernah berkata di dunia ini, hai maut, di mana sengatmu? Betul enggak? Itu 1 Korintus 15 luar biasa. Hai maut, di mana sengatmu? Hai kematian, di mana kekuatanmu? Hebat sekali. Kenapa Tuhan Yesus berani berkata seperti itu? Karena Dia sudah mengalahkan maut. Jadi kita nggak usah takut. Ayat 4, saya lompat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Setuju tidak firman ini? Orang kaya pun akan merasakan itu. Berat tekanan itu. Ya enggak? Hidup itu nggak berat kalau nggak bayar pajak. Tapi di mana hidup nggak bayar pajak? Ya, jangan bilang di Indonesia, awas. Berat, mengalami tekanan, banyak masalah kita hadapi. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi karena kita sudah punya yang baru, kita rindu mendiami rumah yang baru itu. Ayat 5. Tetapi Tuhanlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi apakah arti kata ayat ini? Kalau Tuhan Yesus berkata orang yang mati di dalam Dia itu cuma tidur, maka Paulus berkata orang yang mati di dalam Yesus itu cuma pindah alamat. Amin. Pindah alamat.
Saudara, di dunia ini kita jarang ketemu orang. Memang ada satu dua tapi jarang. Yang mana dari lahir di rumah itu sampai dia mati lagi tua di rumah itu kan jarang, bukan? Loh ya atau tidak? Jarang sekali. Pasti orang itu pindah. Jadi kematian itu bukan hal yang menakutkan. Cuma pindah alamat. Aminkan lagi ini. Bukan hal yang berat, bukan hal yang menakutkan. Itu luar biasa. Waktu anak-anak pemazmur berkata begini. Papa itu di surga, Tuhan itu adalah pelindung bagi para janda. Dan ayah bagi anak-anak yatim. Itu papa yang baik sekali. Maka lagi sekali saya katakan, kalau masih ada yang takut dengan kematian, saudara harus dibaptis lagi malam ini. Karena saudara belum Kristen. Karena kematian bukan hal yang menakutkan untuk kita semuanya. Tapi itu yang indah, menyenangkan sekali. Jadi jujur kepada Tuhan. Dan kita takut. Bedanya cuma waktunya saja. Betul? Kapan? Itu bedanya cuma di waktu saja. Maka itu tiap hari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam kebenaran ini. Tahu ada hal yang hebat Tuhan kerjakan. Bagian terakhir dari firman ini. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Saya akan baca mulai ayat yang ke-13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, ya tegas sekali, kami tidak mau, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan, ingat ini teguran Tuhan, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Lagi telepon, kamu jadi berkat yang besar pada semua orang. Saudara dan saya kalau ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih, firman ini berkata, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Kita percaya bukan? Yesus telah mati dan telah bangkit. Maka ini hasil dari kepercayaan kita. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, harus dalam Yesus, akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Yesus. Ini luar biasa. Kalau ada teman tanya, keluarga tanya, oke di mana sekarang? Jawabannya pakai ayat ini, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Gak usah diragukan lagi. Ini kami katakan ayat 15, kepadamu dengan firman Yahweh, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Yesus Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi keluarga, teman, kita gak akan mendahului Oki. Akan ada waktu yang Tuhan tentukan. Jadi kita sama-sama akan menantikan nanti itu. Ini jaminan yang luar biasa. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Yahweh sendiri akan turun dari surga dan mereka akan yang mati. Ini dia. Dan mereka yang mati di dalam Kristus, saya ganti, dan Oki yang mati di dalam Kristus akan lebih dulu bangkit, dibangunkan dari tidurnya kalau waktunya sudah tiba. Setelah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Jadi barengan nanti itu dalam awan menyongsong Yesus Tuhan di angkasa. Maka hasilnya demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus Tuhan. Terakhir, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara, itulah yang disebut orang Kristen. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Amin. Sampaikan kepada teman-teman kita, saudara kita, bukan cuma di keluarga di sini, tapi mungkin ada teman di Indonesia atau tempat lain baru mengalami duka cita. Hiburkan dengan firman ini, yang di dalam Yesus punya harapan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Roh Kudus jadi penghiburan buat kita semua. Mari kita menghampiri Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan,